Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik ya. Nah, di video kali ini kita masih membahas mengenai matriks. Dalam video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai operasi pada matriks, determinan matriks, dan sekarang kita akan membahas inverse pada matriks. Untuk inverse pada matriks sendiri, yang akan kita bahas, yang pertama itu ada matriks ordo 2x2 dengan inverse matriks ordo 3x3. Untuk ordo 2x2, misalkan kalau kita memiliki matriks A dengan elemen-elemennya bisa dilihat di layar, maka untuk menentukan inverse matriks A itu bisa dilihat kalau inverse matriks A ditulisnya bisa A pangkat negatif 1. Rumusnya itu sama dengan 1 per A kali D dikurangi B kali C dikalikan A join A. Untuk AD dikurangi BC itu merupakan rumus determinan pada matriks ordo 2x2. Sekarang bagaimana untuk menentukan A join A untuk ordo 2x2? Untuk A join A ordo 2x2, kalian tinggal gantikan posisi A dengan D, sedangkan elemen B dan C dikalikan dengan negatif 1. Nah, bisa dilihat di layar rumusnya untuk ordo 2x2. Kemudian bagaimana untuk order 3x3? Di sini misalkan ada matriks B dengan elemen-elemennya. Maka untuk rumus inverse pada matriks B itu 1 per determinan B dikali A join B. Untuk determinan B yang order 3x3, kalian bisa menggunakan cara sarus ataupun kofaktor. Nah, sekarang bagaimana dengan A join B yang order 3x3? Untuk A join B, pertama kalian harus menentukan kofaktor pada B. Ya, kita pernah bahas mengenai kofaktor B. Nah, untuk A join B itu merupakan transpos dari kofaktor B. Nah, untuk lebih pahamnya lagi, nanti kita langsung ke contoh soal atau membahas kembali rumus dari kofaktor ataupun minor. Nah, sebelum itu kita bahas dulu inverse order 2x2 atau ke contoh soalnya. Di sini tentukan inverse matriks berikut, yaitu ada matriks B dengan matriks S. Matriks B dan S merupakan order 2x2, dan untuk menentukannya kita masih menggunakan rumus yang di awal, yaitu 1 per determinan matriks yang diketahui, kemudian dikalikan A join dari matriks yang diketahui. Kita langsung saja ke penyelesaiannya, bahwa untuk B inverse itu 1 per atau 1 dibagi dengan min 4 kali min 2 dikurangi 7 kali 1. Min 4 itu merupakan A, min 2 merupakan D, sedangkan 7-nya itu adalah B, dan 1-nya adalah C. Nah, sekarang untuk A join B, kalian tinggal tukar posisi elemen A dengan D. Nah, bisa dilihat di layar. Posisinya sudah berubah. Sekarang untuk elemen B dan C, nah ini dikalikan dengan negatif. Nah, bisa dilihat di layar hasilnya seperti ini. Ketika kalian sudah memasukkan ke rumus, kalian tinggal hitung saja secara aljabar. Oke, di sini kita dapat hasil 1 per 8 dikurangi 7. Nah, selanjutnya kita punya 1 per 1 dikalikan dengan A join B yang sudah kita cari. 1 per 1 hasilnya 1, maka ketika 1 dikalikan dengan A join B, hasilnya akan A join B. Bisa dilihat di layar ya, jadi kita harus mengikuti rumusnya atau polanya. Selanjutnya, agar lebih paham lagi, ambil contoh soal lagi, yaitu yang S. Kita tuliskan rumusnya dulu, lalu kemudian substitusikan angka yang diketahui. 1 per min 3 kali 6 dikurangi min 5 kali 4. Nah, di sini A join-nya sudah ditukar, posisinya min 3, 6 menjadi 6 min 3. Selanjutnya, kita kalikan negatif untuk elemen B dan C. Nah, makanya di sini 5 jadi positif, sedangkan 4-nya jadi negatif. Oke. Selanjutnya kita hitung. 1 dibagi min 8 ditambah 20. Maka hasilnya 1 per 2 dikalikan dengan A join S yang sudah kita cari. Nah, kalau misalkan bentuknya seperti ini, kalian tinggal kalikan secara skalar atau perkalian skalar, yaitu setengah kali 6
setengah kali 5, setengah kali min 4, kemudian dikalikan setengah kali min 3. Atau kita bisa lihat hasil seperti ini. Oke, itu mengenai inverse matriks order 2 kali 2. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Jadi kuncinya kalian harus mengingat kembali rumus determinan matriks order 2 kali 2. Selanjutnya kita akan membahas mengenai inverse matriks order 3 kali 3. Sebelum ke contoh soal, kita pahami dulu rumusnya. Nah, bahwa untuk inverse matriks itu rumusnya 1 per determinan matriks dikali adjoint matriks itu sendiri. Dengan syarat di sini untuk order 3 kali 3, adjoint B-nya merupakan transpose dari kofaktor matriks yang diketahui. Nih, ya, bisa dilihat. Ini kuncinya untuk adjoint B atau adjoint order 3 kali 3. Sekarang kita pahami dulu kofaktor. Apa sih kofaktor? Nah, di sini ada M11, M12, M merupakan minor. Oke, sekarang kita bagaimana mencari minor 11. Untuk mencari minor 11, berarti kita punya baris 1, kolom ke 1, maka hasilnya itu yang tidak dicoret. Nah, bisa dilihat untuk menentukan kofaktor. Jangan lupa garisnya atau kurungnya. Nah, di sini EFHI. Isinya itu yang tidak dicoret. Selanjutnya, kita punya 1, 2. Berarti baris 1, kolom kedua. Maka isinya DFGI. Jangan lupa lambang negatifnya. Ini sudah ketentuan dari sananya ya. Oke, selanjutnya minor 1, 3. Berarti DEGH. Oke, selanjutnya kita punya minor 2, 1. Berarti baris kedua, kolom ke 1. BCHI. Di sini 2, 2. Berarti baris kedua, kolom kedua. ACGI. Sedangkan minor 2, 3, 2, 3, isinya ABGH. Oke, jangan lupa lambang positif dan negatifnya. Selanjutnya, kita ke minor 3, 1. Berarti baris ketiga, kolom ke 1. BCEF. Oke, selanjutnya 3, 2. ACDF. Oke, jangan lambang negatif. Oke, jangan ketinggalan. Selanjutnya berarti minor 3, 3 kita punya baris ketiga, kolom ketiga, yaitu ABD. Nah, selanjutnya ketika kalian sudah dapat kofaktor B untuk masing-masing matriks ini, atau minor 1, 1 dan minor seterusnya, itu kerjakan menggunakan cara determinan order 2 kali 2. Nah, bisa dilihat di sini bahwa kofaktor B atau transpose dari kofaktor B itu merupakan adjoint B. Kalau transpose itu kan baris menjadi kolom atau kolom menjadi baris. Nah, agar lebih jelas lagi, kita langsung ke contoh soal. Misalkan ada matriks A, bisa dilihat di layar dengan elemen-elemennya. Kita mau menentukan inverse matriks. Maka pertama kita mencari determinan A dulu. Di sini menggunakan cara Sarus. Kalau cara Sarus berarti kolom 1 dan kolom kedua ditulis kembali. Oke. Selanjutnya kita kalikan secara diagonal. 5 kali min 1 dikali 1. Kemudian 7 dikali 0 dikali 2. Kemudian 3 dikali 0 dikali 4. Oke. Setelah itu kebalikannya yaitu 2 min 1 kali 3. Oke. Bisa dilihat di layar ya. Nah, setelah ini kalian tinggal operasikan saja. 5 dikali min 1 dikali 1 pasti isinya min 5, ditambah 7 kali 0 kali 2 pasti 0. Kalau perkalian yang ada nolnya itu isinya pasti 0. Maka di sini kita dapat hasil. Oke. Min 5 ditambah dengan 6. Dari mana? Bisa dilihat di sini. Ini hasilnya 0. 0. Di sini 0. 0. 0. Maka yang kita hitung hanya 5 dikali min 1 dikali 1. Kemudian di sini kita punya min 2 dikali min 1 dikali 3. Maka isinya adalah 1. Selanjutnya kita mencari kofaktor dari B atau adjoint A-nya.
Oke, di sini kita punya min 1041 untuk minor 11. Nih, kita buktikan. Min 141. Selanjutnya kita punya minor 12. Berarti kita punya 0021. Kita punya 0 min 124. Oke. 5321. 5724. Oke. Tanpa menghilangkan lambang dari positif, negatif, positif dari ketentuan kofaktor ordo 3 kali 3. Sekarang kita punya minor 32, berarti 3, 2. 3, 3, 5, 7, 0, min 1. Oke, karena sudah sesuai, sekarang tinggal kerjakan kofaktor A dengan cara determinan ordo 2 kali 2. Min 1 dikali 1, kemudian dikurangi 4 kali 0, maka hasilnya adalah min 1. Sekarang kita punya 0 kali 1 dikali 0 kali 2, isinya pasti 0. 0 dikali negatif, ya 0, karena 0 itu bilangan netral. Selanjutnya kita punya 0 kali 4 dikali 2 kali min 1, maka hasilnya adalah 2. Nah, selanjutnya kita punya 7 kali 1, 7 dikali 3, dikurangi 3 kali 4. Berarti kita memiliki min 5, karena di sini dikali negatif, maka hasilnya 5. Oke, selanjutnya kita punya 5 kali 1 dikurangi 3 kali 2, berarti isinya min 1. Selanjutnya kita punya 5 kali 4, 20 dikurangi 14, 7 kali 2, isinya 6, karena dikali negatif maka isinya negatif 6. Selanjutnya kita punya 7 kali 0 dikurangi 3 kali min 1, isinya 3, dan seterusnya ya. Oke. Setelah kita dapat kofaktor A, maka kita transposkan kofaktor A yang tadinya min 1, 0, 2 itu merupakan baris, maka kita ubah menjadi kolom, atau bisa dilihat di layar seperti ini. Yang tadinya baris menjadi kolom. Oke, selanjutnya ketika kita sudah transposkan kofaktor A, itu akan menjadi adjoin A. Berarti kita sudah menggunakan 2 cara, yaitu mencari determinan dan mencari adjoinnya. Kemudian kita langsung ke rumus inverse, tinggal dimasukkan saja. Untuk A inverse itu sama dengan 1 per determinan, maka determinan itu isinya 1, berarti 1 per 1 dikalikan dengan adjoin A, atau hasil dari transpose kofaktor A. Itu untuk inverse matriks ordo 3 kali 3. Oke, mudah-mudahan videonya ini bermanfaat. Pelajari kembali materi-materi sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.